Marian Pinangan Endianya saya silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, sekaligus sebagai Ibu Wakil Bupati. Yang sama saya hormati Ibu-Ibu Ketua Bidang, Ketua Pokja, Sekretariat Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Melaka. Yang saya hormati pula Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kobanyo Timur, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kota Biru bersama pengurus Pokja. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa bersama seluruh aparat Desa Kota Biru, petugas medis yang hadir di sini, para kader kesehatan, dan yang Hakokneter, Hakoktaek, Fukunsia, Datosia, dan seluruh masyarakat Kota Biru yang hadir pada kesempatan ini. Mari kita semua panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena pada kesempatan yang baik ini kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan selamat. Pagi hari ini kami dari Betun datang ke sini, Kodiasur Maluksia ya Desa Kota Biru, atau Liafuan Ida, Liafuan Diak, tentang bagaimana ita heliku naisia, bagaimana ita heliku malu, iha isakan desa, ia isakan rai adat ne. Jadi kami mainnya loh saat honorin malu, tetapi kami datang mengajak kita semua untuk melakukan cara-cara hidup sehat, melakukan cara-cara hidup beragama yang baik, cara-cara mendidik anak-anak kita yang baik, supaya kalau bele lawari kita sirus ikus, siamos bele dari emamak metenek, emamak berguna, bodik siakan rai, bodik rai ikat Malaka atau bodik rai Indonesia Toma. Ya, kita tahu sama-sama bahwa stunting ini di NTT adalah menjadi salah satu kondisi kronis yang dialami anak-anak kita, dan stunting ne ita yang NTT ne paling tinggi di Indonesia. Masa itu mesti hakes tentang stunting ne. Stunting ne kan akibat bisa bermacam-macam. Ya, pertama luar konsia si izin dia. Sikan ukuran tinggi nemos nasama no anak normal sia. Sikan kebutak mos ladun tenek. Jadi siapa sekolah pasti mereka kurang berhasil. Ya, karena ini akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan anak dan masa depan anak-anak kita. Karena itu Alimai Hosidetun Anhori program utama daripada program PKK ini utamanya adalah penanganan stunting. Stunting ini kondisi kesehatan pada anak-anak kita, ya, yang mengakibatkan anak menjadi pendek, anak menjadi bodoh, tidak cerdas, dan anak mudah sakit. Penyebabnya kasa stuntingnya beda dari baita, khususnya itu ya MNTT nih. Ya. Sebenarnya ika khusus di Malaka kita ada sementara ini kita berada pada urutan ke-15. Ya. Ada nomor 1 itu TTS, nomor 2 TTU, nomor 3 Belu kalau saya tidak salah. Tapi kita bersyukur karena kita masih berada pada urutan ke-15 di seluruh NTT. Ya. Meskipun dunia kita punya angka juga masih cukup tinggi. Laporan terakhir bulan Agustus tahun 2021, angka kita masih berada pada angka 31,4% stuntingnya di Kabupaten Melaka. Ini sih sangat tinggi. Ya. Jadi artinya kalau misalnya lawari kita yang seluruh Melaka jumlahnya 10.000, berarti masih ada 310 anak
yang mengalami stunting. Ini contoh saja, ya. Kalau lebih dari itu berarti angkanya akan lebih tinggi. Tansah dari stunting. Ini stunting ini penyebabnya yang pertama kan kita tidak bisa mengasuh anak-anak kita dengan baik. Lebih hak dia lawariksia. Horis saya kabularan tahun ya, Moris sampai dengan umur 6 atau 8 tahun. Ya. Ini anak-anak ini kalau tidak diberi makanan dengan benar, pola makannya tidak baik, pola asuhnya tidak baik, ya, maka anak ini akan mengalami apa yang kita sebut dengan kurang gizi. Jadi setelah T itu ini akan berat badan, akan umur tidak normal, tidak sesuai dengan ukuran normal anak-anak yang gizinya baik. Nah, kalau kita musiknya terus, anak ini bisa beralih status gizinya menjadi gizi buruk. Gizi buruknya dia lebih jelek lagi daripada gizi kurang. Kalau musik terus itu tidak tangani, dia itu dari apa yang kita sebut dengan stunting. Ini akibat akhirnya dan berakibat pada tingkat kecerdasan anak-anak dan juga ukuran tinggi dan kondisi kesehatan secara umum. Jadi ani urusan fetosia, jadi ani lagi lain atau kata ani kayak manusia supaya halikuna asihal dia, pohahak mak dia, dan kita sebenarnya irai terrai malakane, kita lebih susah hak sebenarnya. Tenis sekali. Kita tidak susah karena rai tene subur. Taman sasa moris, kuda sasa mos dadi, tua mos nowen, taman sasa mos no isin, tos no isin. Jadi harusnya kita tidak usah kelaparan. Kita tidak boleh ada sampai terjadi kurang gizi. Ini kurang gizi dia terjadi kan kita kurang ngetenek atau olah makanan kita. Itu mau diwain, itu mau fake wain, mau bater wain, mau mode wain, kehutanan mos wain, itu taman bayam, bunga, ya, itu juga bisa hidup. Dan ini adalah sumber gizi buat keluarga. Karena itu masih PKK, kita ada 4 program Pokja yang bisa menghimbau masyarakat, menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan tanaman pekarangan sehingga kita tidak harus selalu beli. Modal itu ini dia selalu sosok modal kalah. Ya itu sosok modal kayak wortel, itulah moto, jadi itu mesti sosa. Kembang kol harus beli karena kita tidak ada. Tapi bayam, labu, pucuk singkong, Feftahan, nah itu sosa toh? Apa mau sosanya lain? Sosa. Kan itu lain, ini tinggal kita olah. Pudro bu, kini sosa kalah ya? Sosa tadi itu mau kita tinggal mengolah. Sekarang bagaimana kita olah supaya makanan ini enak dimakan, enak dikonsumsi oleh anak-anak kita. Bapak tidak bosan, anak-anak tidak bosan, mama tidak bosan, sehingga makanan itu menjadi makanan yang bergizi. Kita hawain, isi dia, lawaricimos, gisimos, dia. Nun ya kalau jadi contoh, pudi, pisang, pudi luar. Pudi luarnya kan kita kebanyakan itu tein gitu. Coba mama sih tein ya, terus hancurkan. Kok dikeluru deh Saida, sebelum kalian makmos. Tahu tetakna aman duit, ya, atau campur dengan telur, jadikan perkedel. Ya, oh ini mau di luar, bapak udah nih kopi pian. Tapi orang sini lo itu, mau di luar makrai sina, mama nabai altia, kau masin uit, kau merica uit, kau masak kok uit supaya dia ada rasa, habis itu kasih telur. Bentuk jadi perkedel, tahu perkedel kan ada manusia. Katanya tahu nangkep buat nesa. Nah, mirip begitu. Nah, habis itu goreng sedikit. Jadi itu buat lauk makan siang. Ya, tuan temik sayur, pucuk labu misalnya. Tadi hidutin ke sih. Hal sederhana saja, ya, tidak usah terlalu mewah-mewah. Ya, butter fuling.
ya. Kalau kita makan saja, baik, itu makanan khas kita, ya. Tapi kalau mau diolah sedikit, ini nuain kalanya. Nah, parut kelapanya, batarita, teh India, ya. Kemudian kita tohi, nah, atau diluluh ya. Sudah itu siapkan di satu piring, ambil kelapa parut, taruh sedikit gula air, taruh, dan itu menjadi suatu kudapan yang lain. Lebih enak? Iya, pasti lebih enak. Kalau mau kelaponan ya pasti lebih enak. Jadi Bapak tidak harus selalu makan jagung rebus begini, ya. Atau kalau Bapak tomat itu teh impian supaya dia bergizi, kasih kacang hijau, ya. Kasih pucuk labu. Kalau ada daun merungga, jadi patar teh setian, koha ipian. Ambil satu genggam daun merungga, hatama babat dana, 5 menit, silakan dimakan. Nilai gizi daripada marungga itu luar biasa, ya. Nah, ini anak-anak kecil mau ini kan nala bele, nakalari. Misalnya 1 tahun, 2 tahun kan belum bisa makan jagung. Ambil saja kuahnya, ya. Kasih anak itu untuk dia makan, dia minum. Itu sudah bernilai gizi. Jadi kan anak lorong, ya. Tidak harus daging, tetapi dengan kita mengolah berbagai macam sayur, berbagai macam olahan makanan lokal kita, ini bisa kita sudah membuat satu hidangan menu makanan ya bervariasi, sehingga itu nggak bosan. Nah, tapi terus terang, mama sih mesti berdinas. Ya, jadi Bapak sih maki Indonesia, suku sia, dato sia, Bapak dong yang ada di sini, jangan sekali-sekali bikin mama sakit hati, ya. Tapi mama tidak mau orang makanan nanti. Ya, kalau Bapak dan mama tian, dia nilai batu osko tu patian itu urgenia ibu leon, ini nama saya. Main musuh hak no, kan? Kan orang Bapak dan mama tian soalnya. Ya, atau mama tangkan arak turba sor lah neri, toh hormon dia lah bergerak. Lawari cetanis musuh hak tanah latihan, ngambil siapa suruh tadi rumah beta. Iya toh, jadi seperti itu. Jadi keharmonisan di dalam keluarga perlu, ya. Jangan Bapak yang menelan itu mai dia tahu mama mau sudah dia pilih botu, nah mama lono dia, ya. Mama juga begitu. Kalau Bapak pulang dari sawah, dari kebun, ini kebun ya pasti ya. Pilih nostos mai, mama siap dia no teh onida, no kopi onida, terus no hoodie, bukan hanya pisang goreng, tetapi buatlah dalam bentuk lain, ya. Nanti Mama Wakil itu lebih tahu karena beliau rajin mengolah makanan, ya. Jadi itu diolah makanannya supaya bisa jadi makanan bentuk lain yang kita lihat kita sudah tertarik untuk makan, ya. Lawaret simos nare, enak ternyata mama teingin perkedel nih. Ternyata hawa nonaan, padahal hanya ada telur di sana, ya. Nah, jadi itu kecukupan gizi ini sangat penting untuk anak-anak kita. Penyebab stunting yang lain adalah karena kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Oleh Ibu Sekretaris Nakes ya, kita sering kerebut. Mak kita pakai bodi pasibikan, bodi pasiparu, bodi karis, kita harus klerek loh. Sulit mak di kata-kata. Nah ini menjadi sumber penyakit. Itu juga harus dibersihkan. Karena kalau lingkungan kita tidak bersih, anak-anak juga akan mudah sakit. Ya, erahun. Nah ini banyak tiup lain ya, lelas ini ya, nih tiup ini ya. Liman foto tu toko patun no erahun. Foto osir mama pe emosia, bodoh nyebet badan. Ini masih liman kan ale? Napasi ini kalau api ya emosi nih bang habis. Padahal itu
tangannya ini tadi banyak ada debunya. Iha arahune no kuman lain. Di mana orsida kabur moras. Orsida sakit tenggorokan. Isi manas, lealus, dan arah lain. Ya. Jadi ini harus kita perhatikan. Hal-hal kecil tapi kita biarkan. Ya. Nah ini jadi saya harapkan supaya ibu-ibu terutama yang sebagai kunci daripada keluarga harus memperhatikan hal-hal yang bisa menimbulkan stunting. Nah kemudian untuk kader kesehatan, saya harap masih ada di sini beberapa kader kesehatan di meja 4 selalu ada untuk penyuluhan. Ya. Jadi perhatikan anak-anak yang timbangannya tidak naik atau malah turun, harus selalu diberi penyuluhan. Dicari tahu kenapa timbangannya tidak naik. Ya, kalau naik kurang tahu jika timbangan selesai, panggil orang tuanya, kasih tanyakan, kemudian kasih penyuluhan apa yang menyebabkan supaya ada jalan keluar. Ya. Nah, yang berikut, kalau sudah terjadi stunting, sudah terjadi gizi buruk, sudah terjadi gizi kurang, apa yang kita lakukan? Tadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa sudah menyampaikan bahwa di sini ada 12 anak yang stunting. Benar Ibu? Ya. Dan yang gizi kurang 2 orang. Tidak ada gizi buruk. Ini bagus, ya. Nah, jadi kita jaga supaya yang 2 orang yang gizi kurang dia tidak menjadi gizi buruk, bahkan menjadi stunting. Ya. Kemudian yang sudah stunting, kita buat apa sekarang? Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sudah ada program untuk penanganan stunting di Desa Kota Biru. Apa programnya Ibu? Maksudnya pertama kita menyampaikan itu pada orang tua dulu, sehingga yang pertama dari makanan, lalu kesehatan itu pagi, sore, atau makanan untuk anak yang sementara itu, sehingga dari situ kami rencana untuk yang pakai sementara ada di wilayah 6 dusun ini ada, sehingga dari situ mereka juga bisa terus menerus dengan orang tua. Mungkin bulan yang akan datang ini kita lihat lagi apa dia kurang atau tetap. Baik, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, ini saya perintah yang sudah stunting segera buat PMP. Ini hanya 12, gizi kurang cuma 2. Ya, ambil dari Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa, bilang kepada penjabat desa. Ya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bilang segera harus ditangani stunting. Ya, jadi itu Bapak Gubernur sudah standarkan bahwa kita harus menurunkan angka stunting di 2024 itu kalau bisa di bawah 10%. Ini pekerjaan tidak mudah, ya, pekerjaan tidak mudah. Sekarang saja kita masih di 31,4%. 2024 kalau mau turun sampai di bawah 10, ini kita harus kerja jungkir balik. Ya, Bapak Desa, Ketua Tim Penggerak PKK bersama pengurus, petugas kesehatan, kemudian masyarakat desa harus kerja sama-sama. Segera Ibu, saya minta awal bulan April Ibu sudah mulai PMT di Desa Kota Biru. Ya, saya tidak mau pakai tunda-tunda. Ya, Bapak Sekdes tolong sampaikan kepada penjabat. Kalau penjabat masih begini, bilang ini harus segera dilakukan. Dana desa segera dipakai disisihkan untuk PMT anak-anak yang stunting. Kalau tunggu kita punya masyarakat, Ibu, biar Ibu evaluasi sampai tahun depan juga tidak akan turun, kecuali datanya dirubah dimain-main. Ya, jadi harus ada tindak nyata. Tidak bisa kita omong saja, ya. Tidak bisa kita omong saja. Harus buat sesuatu, ya. Nah ini saya lihat Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan ini ada ide yang banyak dan aktif. Jadi semoga ini bisa mendapat tuntunan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, ya. Bekerja bersama-sama. Karena ini di PKK Kecamatan pun sudah ada tim. Jadi untuk pemberian makanan tambahan
pengolahan makanan bisa ke tingkat kecamatan dulu. Ya Ibu, siap ya? Siap, baik, terima kasih. Ya, jadi itu beberapa hal yang kami sampaikan. Kegiatan Pokja yang lain sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris, saya tidak akan ulang lagi. Cuma ini saya ingin tegaskan tentang penanganan stunting di setiap desa. Ya, karena ini menjadi tanggung jawab kita semua. PKK sebagai mitra pemerintah, kita seutuhnya kita mendukung program pemerintah, karena itu kami turun ke semua desa. Ini desa yang ke-40 sekian, dan ini desa kedua di wilayah Kecamatan Kobalima Timur. Jadi saya harap kerjasama yang baik daripada semua tim penggerak PKK dari tingkat desa sampai kabupaten untuk menggiatkan, menggalakkan, memerangi stunting yang menjadi momok kita bertahun-tahun. Ya, kalau kita tidak mulai sekarang, itu tidak akan kita lihat hasilnya. Kalau kita mau penyuluhan saja, kita kasih omongan, masyarakat jawab kita dengan omongan. Terus tindak nyatanya apa? Ya, jadi saya minta tolong semua lini diaktifkan, digerakkan untuk penanganan stunting ini. Ya, ini kita perang melawan stunting. Kita belum ada musuh sekarang, tapi musuh kita yang terbesar adalah stunting. Jadi mari kita bekerja bersama-sama. Hukum sia atau sia, mata si otu, kita tuan di desa, tuan Bapak Sekdes, supaya mereka bisa kuat, dan karena mendapat dukungan dari masyarakat desa, maka kegiatan ini saya yakin akan berhasil. Nanti setelah edukasi PMP 3 bulan, petugas kesehatan coba diukur kembali apakah ada perubahan atau tidak. Minimal berat badan anaknya naik. Nah, ini karena sudah tahu alamatnya, namanya siapa, alamatnya di mana, umurnya berapa, gampang untuk kita intervensi. Ya, jadi Medan tidak menjadi kendala. Ya, ini namanya kita sudah ditugaskan, ASN itu siap kerja dimanapun, jadi tolong dibantu. Ya, jadi saya minta petugas kesehatan juga membantu sepenuhnya ya untuk menggalakkan kegiatan memerangi stunting ini. Tidak dilepas saja kepada Bapak Desa dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, tetapi seluruh kekuatan yang ada di desa kita gerakan untuk memerangi stunting ini. Ya, Ibu, sekali lagi saya tegaskan 1 April Ibu sudah harus mulai dengan TMT bersama seluruh kader, seluruh pengurus Pokja yang ada di Desa Kota Biru. Baik, jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya, saya lupa untuk kegiatan menenun tadi Mama Wakil sudah sampaikan. Nah, ini di awal kita punya program adalah menenun, ya, menggiatkan kegiatan menenun supaya meningkatkan ekonomi keluarga sehingga bisa mencegah terjadinya stunting baru. Ya, jadi tolong menenun dengan giat, menenun dengan baik. Kalau kualitasnya bagus, sesuai kami punya standar, kami beli kembali. Tidak usah takut, ya. Jadi menenun yang rajin sesuai dengan apa yang tadi sudah dianjurkan oleh Ibu Wakil. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk penyambutan yang luar biasa ini, persiapan untuk kedatangan kami, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dan selamat siang.